Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kehidupan sampai dengan saat ini. Kita masih juga didorong untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Mari kita menanggapi anugerah Tuhan itu dengan membaca firman yang Dia berikan. Pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita melihat Yesus sebagai terang dunia, maka Yesus itu adalah Dia yang hadir, yang memecah kegelapan, dan Dia yang hadir untuk menunjukkan bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kemanusiaan itu semestinya berada dan berlangsung di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita perlu melihat bahwa identitas Yesus sebagai terang dunia ini bukan sekedar identitas yang remeh, tetapi identitas yang akan berdampak besar, berdampak pada banyak ataupun seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita mulai membaca Yohanes pasal 1, 2, 3 hingga pasal ke-8 ini, kita akan melihat bahwa beberapa kali penulis Injil Yohanes menunjukkan satu situasi di mana kegelapan itu ada di dalam kehidupan manusia. Kegelapan seperti apa yang tercatat di dalam Injil Yohanes? Kita bisa melihat ketika Yesus menyucikan bait Allah, ada kegelapan manusia berupa keserakahan, bahkan hingga ketidaksadaran atau tidak adanya rasa malu lagi untuk memperlakukan bait suci dengan cara yang benar, dengan cara yang semestinya. Lalu kemudian kita melangkah di dalam kisah-kisah selanjutnya. Kita melihat adanya kegelapan berupa ketidakmengertian tentang hal-hal duniawi dan juga hal-hal yang surgawi. Kalau kita tidak mengerti hal-hal yang surgawi, mungkin bisa dimaklumi untuk seorang manusia, tetapi itu tidak bisa dimaklumi untuk seorang pengajar Israel. Di dalam kisah Nikodemus kita menemukan hal itu. Yesus menyatakan kepada Nikodemus bahwa Dia sementara berbicara tentang hal-hal duniawi, tetapi Nikodemus tidak sanggup, tidak mampu mengerti hal-hal itu. Maka kita bisa melihat adanya kegelapan berupa tidak mengertinya seseorang manusia, bahkan seorang pengajar Israel, seorang guru agama, seorang pelayan Tuhan, tidak mengerti tentang hal-hal yang duniawi dan hal-hal yang surgawi. Kegelapan berikutnya juga bisa kita temukan ketika Yesus mulai menyatakan tentang orang yang berdiam di dalam dosa, yang ingin menolak terang itu ketika terang datang. Di sini Yesus sementara berbicara tentang dosa sebagai satu kegelapan yang umum bagi seorang manusia. Selanjutnya kita bisa melihat adanya kegelapan berupa ketidakmengertian tentang bagaimana penyembahan sesungguhnya. Kita menemukan hal itu ketika kita membaca kisah tentang pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria. Di situ Yesus menunjukkan bahwa ada saatnya orang tidak akan lagi menyembah di gunung di Samaria ataupun di Yerusalem, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Isu yang dimunculkan di situ adalah tentang isu ibadah atau isu penyembahan. Kegelapan yang bisa kita lihat di situ adalah kegelapan tentang bagaimana seorang manusia tidak bisa mengerti tentang bagaimana menyembah Allah secara baik dan benar. Kita juga menemukan ada kegelapan lain berupa sakit-sakit. Yesus bertemu dengan beberapa orang sakit dan Dia menyembuhkan itu. Kita bisa melihat kegelapan yang betul-betul merasuk bahkan mempengaruhi fisik seorang manusia. Dan kegelapan yang lain yang bisa kita temukan adalah
tentang identitas Yesus sebenarnya. Identitas Yesus merupakan penekanan utama dalam Injil Yohanes. Maka kegelapan yang paling utama adalah tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya dan tidak mengenal siapa Bapa sebenarnya. Kita membaca hal-hal seperti itu ketika Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang ahli-ahli agama. Mereka adalah ahli-ahli agama yang mengklaim diri mengerti agama dan memang mereka mengerti agama. Tetapi Yesus menyatakan bahwa mereka tidak mengenal Bapa. Sampai di situ kita bisa melihat banyaknya aspek dalam hidup manusia yang kita temukan di mana kegelapan itu betul-betul ada. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentunya catatan-catatan kisah di dalam Injil Yohanes yang tadi sempat saya singgung, itu merupakan satu perwakilan atau contoh tentang kegelapan-kegelapan yang ada di sekeliling kita. Mari kita renungkan apa kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita tidak sadar tentang keserakahan, tidak sadar tentang bagaimana cara menyembah Tuhan yang baik, tidak sadar tentang banyak hal di dunia, tentang hal-hal duniawi maupun hal-hal surgawi. Bahkan mungkin kita tidak sadar tentang siapa itu Yesus dan siapa itu Allah. Pengenalan akan identitas Yesus sebenarnya akan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Bukan saja Yesus itu hanya berkaitan dengan hal-hal surgawi, tetapi pengenalan tentang siapa itu Yesus akan mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menghadapi keserakahan, bagaimana kita menghadapi ketidaktahuan. Dan ketika kita menyambut Yesus sebagai terang dunia, kita menyambut solusi utama, solusi satu-satunya dari kegelapan yang ada. Dengan Dia hadir di dalam hidup kita, terang dunia itu, maka Dia dapat menerangi kita, memperlihatkan kepada kita di bagian mana kita gelap dan menunjukkan kepada kita jalan di mana kita harus menempuh. Sebab sebagaimana yang kita baca di dalam ayat 12 tadi, orang yang menyambut terang itu akan mempunyai terang hidup. Mari kita merenungkan itu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba memohon supaya kiranya setiap orang yang mendengar bacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini boleh dijamah oleh Roh Tuhan, supaya mereka semua boleh menyadari kegelapan-kegelapan diri dan mulai menyambut terang dunia itu. Jikalau selama ini kami masih merasa diri tidak gelap, tetapi sebenarnya gelap, ampuni kami dan terangi kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah hidup kita, langkah pikiran kita untuk memperlihatkan kegelapan di dalam diri dan hidup kita dan mengarahkan kita kepada terang hidup itu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.